kita harus menghafalnya pada saat yang berbeda, bukan saat membaca itu. Karena saat kita membaca dan kita menghafal atau kita membolak-balikkan membaca, misalnya membaca di alinea keempat, kita balik ke alinea ketiga, itu maka kita akan menjadi seperti miss apa ya, otak kita dipaksa untuk membalik-balik sehingga sebentar. Miss usul kalau tutonya yang pakai suara gimana? Maksudnya gimana ya Mas Yudo? Nanti kalau semuanya pakai suara, lah saya lah nggak bisa itu. Maksudnya suara di rekaman nanti akan noisy banget gitu loh kalau pakai suara semua. Soalnya ini kan kita rekam juga kan. Nanti videonya baru kita upload. Aduh, saya menjelaskan tadi sampai di mana. Ya gitu. Jadi kalau seandainya pengen menghafal ataupun seandainya kita nggak paham, kita harus menyelesaikan bacaan. Baru kemudian kita mengulang lagi. Atau kita akan mengambil bagian yang kita nggak paham, tapi bukan saat kita membaca keseluruhannya. Begitu Mbak Lia ya tadi yang tanya. Oke, ini ada Mas Yudo gitu Mas ya, untuk masalah eh pakai suara, maksudnya untuk audiensnya kan yang pakai suara. Soalnya ini kita rekam, takutnya kalau waktu kita rekam, takutnya nanti noise banget dan apa, nggak tambah nggak bisa belajar untuk itunya, untuk apa, untuk waktu belajarnya. Oke, ini modul satu Mbak, baru modul satu. Kemudian di sini kita akan belajar antara hubungan peran otak, mata otak dalam membaca. Yang pertama, otak tidak dapat melihat segala hal yang ada di depan mata. Yang kedua, otak tidak dapat melihat apa saja yang ada di depan mata dengan segera atau secara serta-merta. Yang ketiga, otak tidak bisa menerima informasi dari mata secara terus-menerus. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus mempunyai trik untuk membaca, yaitu membaca meski cepat, membaca mesti selektif. Yang ketiga, membaca tergantung pada informasi non-visualnya. Oke. Di sini adalah penjelasan dari implikasi sebelumnya. Yang pertama yaitu membaca meski cepat. Yaitu prinsip pertama membaca cepat ialah jalan terus. Jangan membaca balik apa yang sudah dibaca. Yang kedua, jangan terpaku pada hal yang tidak penting. Yang kedua, prinsip kedua ialah bergerakan mata secepatnya dengan hanya menangkap bagian kunci. Kata kunci di sini seperti kata frase atau kalimat, bahkan alinea yang jika kita hilangkan atau dilompati tidak akan menimbulkan kesalahpahaman atau mengabaikan bacaan tidak terpahami. Biasanya kalau seandainya kita baca buku, itu akan ada banyak kalau kita pernah belajar masalah paragraf ya, paragraf yang apa, induksi konduksi yang seperti itu, maksudnya yang apa, kalimat intinya ada di depan, di belakang atau di tengah. Jadi kan sebenarnya saat kita membaca paragraf, kita akan tahu inti kalimatnya itu ada di mana. Seandainya kita pada paragraf, suatu paragraf kita sudah dapat menerima inti dari maksud yang akan disampaikan, maka kita nggak perlu membaca selanjutnya. Seperti contoh, seandainya saya membaca jurnal atau membaca makalah atau apapun, biasanya saya hanya membaca di bagian abstrak, kemudian bagian kesimpulan. Karena di abstrak dan di kesimpulan itu semuanya sudah akan terangkum tanpa saya perlu membaca pendahuluan, penjelasan atau yang lainnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut. Sudah punya student ID ya Mbak Siti Maria?
Itu bisa di login nanti di librarinya UT. Nanti saya kasih linknya kalau seandainya setelah kelas ini nanti saya kasih linknya gimana untuk bisa masuk ke librarinya. Tinggal masukin NIM sama passwordnya. Nanti coba, mestinya bisa sih selama pakai internet, pakai coba nanti dicoba. Ya, nanti linknya tak bagi di grup. Saya kemarin saya yang ini, saya kan juga nggak punya modul, maksudnya modulnya juga belum diberikan sama akademik. Saya masuk ini pakai student ID-nya juga kok, dikasih sama akademik. Coba nanti tak kasih linknya, tinggal klik. Biasanya kalau setelah klik itu nanti disuruh masukin student ID dan password biasanya. Nanti dicoba, nanti saya kasih linknya ya setelah kelas ini. Oke, nanti ingetin ya Mas Handono ya kalau seandainya saya lupa. Oke, yang kedua tadi yaitu membaca meski selektif. Di sini rahasia membaca yang benar adalah dengan hanya membaca bagian-bagian yang benar-benar penting dan perlu dipahami. Kemudian, prediksi bacaan dilakukan dengan pengajuan beberapa pertanyaan seperti bacaan ini tentang apa fokus bacaan ini, dan menggunakan judul atau subjudul sebagai bahan untuk memperkirakan isi bacaan dan apa yang ingin kita peroleh dari sebuah bacaan. Jadi, saat kita sebagai contoh kita membaca modul bahasa Indonesia. Tadi kan judulnya kita tentang membaca kan. Berarti kita akan sudah punya gambaran apa sih yang penting yang akan ada dalam maksudnya isi yang ada dalam modul ini tuh apa. Berarti ya paling sekitar tentang pengertian membaca itu apa, terus hal-hal yang merusak membaca, trik-trik membaca cepat, pasti akan seputar seperti itu. Makanya sebelum kita membaca, kita seharusnya kita sudah mempunyai gambaran tentang apa yang akan kita baca. Kemudian yang ketiga, membaca tergantung pada informasi non-visual, yaitu pembaca harus mampu menggunakan informasi non-visual, yaitu mengenai pengetahuan tentang bahasa, pengalaman wawasan tentang materi bacaan, sewaktu membaca untuk memilih bagian penting yang benar-benar diperlukan. Namun demikian, jika kita menemukan bagian bacaan yang sulit, kecepatan baca mesti diurangkan agar tidak kehilangan pemahaman. Gitu. Ini kecepatannya yang diturunkan Mas ya, bukan berarti membolak-balik. Maksudnya setelah paragraf kedua dibalik ke paragraf ketiga, setelah ketiga dibalik kedua, itu enggak. Jadi dia hanya disarankan menurunkan kecepatan membaca jika pada saat kita membaca bagian-bagian yang kita rasa sulit. Biasanya membaca itu sendiri itu tergantung jam terbang kita. Biasanya kalau kita sudah paham, maksudnya kalau seandainya kita biasa membaca sastra gitu, maka kita akan lebih cepat membaca daripada orang yang tidak pernah membaca sastra. Biasanya akan seperti itu. Atau untuk seandainya teman-teman belajar biologi, jika kita sudah sering sekali membaca bacaan tentang biologi atau sering mendengar istilah-istilah biologi, maka kita akan mempunyai kecepatan membaca lebih dibanding orang yang tidak pernah membaca tentang biologi. Biasanya akan seperti itu. Itu tergantung jam terbang kita untuk membaca. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan langsung diketik ya biar saya langsung tahu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau ada nanti bisa langsung ketik.
Kemudian untuk strategi membaca dan merekam hasil bacaan. Di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu jenis bacaan. Bacaan itu dibagi menjadi dua, yaitu sastra dan non-sastra. Untuk yang sastra biasanya cerita rekaan, puisi, dan drama. Sedangkan untuk non-sastra biasanya mengenai karya ilmiah seperti artikel, laporan penelitian, modul, buku pengetahuan, jurnal, dan surat. Mungkin untuk mas-mas dan mbak-mbak kalau dulu lebih sering membaca sastra, mungkin kedepannya selama 4 tahun ke depan akan lebih banyak membaca non sastra. Nanti pasti akan beda, pasti akan merasakan beda. Kalau mungkin dalam novel gitu ya, misalkan novel setebal apapun kita bisa menyelesaikan dalam waktu seminggu. Kalau kita belajar membaca non sastra, itu nggak mungkin akan kita selesaikan dalam waktu yang sama. Itu pasti yang akan kita rasakan. Kemudian untuk tujuan membaca sendiri yaitu untuk menghibur diri atau untuk memperoleh informasi, sekedar ingin tahu, untuk keperluan ilmiah atau ujian dan sebagainya. Dan untuk usaha yang kita berikan untuk saat kita membaca dan kita ingin memperoleh informasi itu akan berbeda. Seperti kalau kita ingin tahu gitu kan, kita akan membaca sekilas, maksudnya ya udahlah, seandainya kita pengen tahu banjir di Jakarta gitu misalkan, ya sudah kita akan baca, oh ya bakal Jakarta sedang banjir bla bla bla, hanya sekedar itu. Tapi ketika kita akan menggunakan informasi itu untuk sebuah studi atau penulisan karya ilmiah, maka kita akan mencari lebih dalam mengenai banjir di Jakarta contohnya. Nggak cuma sekedar informasi, tapi kita akan berusaha untuk tahu kenapa sih terjadi banjir, terus apa sih penyebabnya, terus dampaknya apa sih, atau mungkin hal yang lebih jauh, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau untuk mencegah banjir di Jakarta. Itu pasti akan membutuhkan usaha yang berbeda untuk setiap tujuan dari kita membaca itu. Kemudian untuk poin yang ketiga kita akan membahas masalah mitos yang salah tentang membaca. Kebanyakan dari kita itu, bukan kebanyakan ya, hampir semua dari kita itu malas untuk membaca karena kita akan berpikir bahwa membaca itu sulit dan buang waktu. Kemudian membaca harus dilakukan terhadap seluruh bacaan. Membaca dilakukan kata per kata atau kalimat per kalimat. Yang keempat, membaca harus menghafal. Yang kelima, membaca harus perlahan agar bacaan terpahami dengan baik. Yang keenam, membaca dapat dilakukan dengan prinsip asal baca. Itu adalah hal-hal yang menjadi masalah atau sesuatu yang menyebabkan kita malas untuk membaca. Padahal sebenarnya semua ini juga nggak benar juga gitu loh. Seperti yang tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa membaca itu kita hanya butuh menyerap hal-hal yang penting tanpa kita harus membaca seluruh informasi yang ada di buku. Meskipun seperti saya ya, kalau kuliah gitu kan biasanya akan ada handbooknya itu masih tebal banget. Saya nggak akan pernah baca semuanya. Biasanya saya hanya baca bab-bab yang memang saya perlukan. Seandainya hitungan gitu, matematika, seandainya pelajaran matematika yang saya butuhkan, seandainya apa, pengurangan, penambahan atau apa-apa, saya nggak akan pernah membaca yang penjelasan yang saya rasa memang nggak penting, karena untuk membaca semua buku itu pasti nggak akan ada waktu, itu pasti. Apa ini yang nggak benar, Mas Handono? Oh, iya, maksudnya di sini membaca buang waktu itu
eh apa ya, ini maksudnya apa ya, sebentar. Iya, mungkin untuk kalau sekarang iya, walaupun kita sudah ada PDF ataupun sudah online, tapi kadang kita kan masih tetap kalau mas-mas atau mbaknya nggak menganggap membaca itu membuang waktu, itu sangat benar, maksudnya sangat bersyukur sekali. Soalnya memang saya cerita pengalaman aja ya, maksudnya eh, sebenarnya kan banyak sekali. Saya tuh sering banget nemui teman-teman soalnya saya kan juga sering bantu-bantu apa gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita seandainya kita punya ketertarikan untuk membaca sesuatu, mestinya kan eh, kita searching di Google gitu aja kan sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi banyak ya. Tapi terkadang banyak banget yang saya temui itu orang lebih suka bertanya ke orang lain daripada searching atau daripada mencari informasi sendiri di internet. Itu adalah hal yang saya yang seperti itu tuh yang saya bilang bahwa membaca itu mitos yang salah tentang membaca sebenarnya. Padahal terkadang saat kita mau membaca seperti hal paling gampang lah saat kita ingin pergi ke suatu tempat gitu, kita pasti akan memilih bertanya ke temen ya. Misalnya kita mau main ke Tamsue atau mau main ke Tainan gitu, pasti kita akan pilih menelpon teman. Mesti akan tanya teman. Sebenarnya kan kalau seandainya kita apa ya, kita mau searching di Google, pasti informasi itu lebih gampang atau hal-hal seperti itu. Kalau untuk tanya jawab mudah di apa Mbak ini suka ngobrol, tanya jawab mudah dihafal. Iya, iya kalau memang ada teman yang bisa diajak ngobrol atau mungkin ada teman sekelas atau teman yang bisa diajak ngobrol, tapi kan tidak semua kasus kita bisa mengobrolkan. Itu. Jadi memang nggak ada salahnya kalau kita memang suka membaca. Oke, ada pertanyaan kah di sini? Ada ini. Iya, makanya saya bilang Mas Handona aku sangat bersyukur saat lebih memilih membaca atau menggunakan media visual daripada harus bertanya. Soalnya kalau kita bertanya juga belum tentu benar. Nggak apa-apa sih tanya, nggak apa-apa. Karena kita juga kadang-kadang kita butuh komunikasi dengan orang. Tapi untuk double check kita juga harus sering menggunakan informasi-informasi di internet atau di buku-buku. Gitu. Oke. Nah, itu dia. Nggak apa-apa baca hobi membaca. Baca novel juga nggak apa-apa kok, Mbak. Selama kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik hikmah pelajaran. Aduh. Mengambil pelajaran dari novel, dari setiap karya apa dari setiap pengarang yang ingin disampaikan nggak apa-apa. Pokoknya yang positif-positif aja yang diambil. Oke, kita lanjut ya. Kemudian tadi kan kita sudah belajar masalah apa ya tadi, mitos-mitos yang salah tentang membaca ya. Kemudian kita harus mengubah mindset kita agar kita mau membaca, bahwa membaca itu mudah dan menyenangkan. Nggak apa-apa kan sudah 17 tahun plus plus juga mas, nggak apa-apa jadinya kalau apa novelnya novel orang dewasa. Jadi untuk merubah mindset kita kalau membaca sulit, berarti kita juga harus menganggap bahwa membaca itu mudah dan menyenangkan. Untuk berbicara tentang minat baca, hal ini terkait dengan motivasi baca, yaitu dengan membaca akan memberikan banyak informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, membaca harus menangkap hal-hal penting yang diperlukan. Yang di sini, pembaca yang efisien hanya membaca
bagian bacaan yang memuat informasi yang dicari dan diperlukan. Seperti contohnya kalau kita searching di Google gitu ya, pasti kan seandainya kita searching apa gitu ya, seandainya kita searching jalur antara jalur menuju Tainan gitu ya, sudah kita hanya mencari jalur menuju Tainan, bukan hal-hal yang lain. Nanti searchingnya plus 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 yang lain yang di searching. Kemudian untuk membaca tidak perlu dilakukan kata per kata atau kalimat per kalimat. Tangkaplah hanya kata, kalimat, bahkan alinea kunci yang memuat gagasan penting dalam bacaan. Gitu. Kenapa, Mas? Ya iya toh Mbak Lia, kan bener. Jangan apa-apa-apa itu. Kemudian yang keempat, membaca, memahami dan menangkap pesan. Iya, iya loh Mas. Padahal maksud plus 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 itu maksudnya mungkin tempat di tempat rekreasi di Sincu lo kan nggak penting toh, kan yang dibutuhkan kan jalur antara Taipei dan Tainan kan gitu. Kecuali kalau mau mencari tempat wisata di Taiwan ya kan beda. Berarti kan yang dicari kan tempat-tempat wisatanya gitu. Kemudian yang keempat, membaca, memahami dan menangkap pesan atau inti bacaan. Berarti jangan menghafal ketika membaca, karena otak tidak akan mampu melakukannya dan juga akan mengganggu pemahaman kita, mengganggu pemahaman karena kita mengalami kesulitan menangkap inti bacaan. Ini kenapa alasannya kenapa kita tidak boleh membaca sambil menghafal. Karena bagaimanapun juga otak kita pasti akan ada batasnya. Yang kelima, membaca harus dilakukan dengan cepat. Karena apa alasannya? Karena membaca perlahan dapat menjadi siksaan bagi otak dan dapat mengganggu pemahaman komprehensif atas bacaan. Sebenarnya bukan nggak boleh sih Mbak membaca pelan itu. Yang saya sebutkan tadi kayak yang untuk penjelasan-penjelasan sebelumnya. Jika kita sudah terbiasa membaca salah satu bidang seperti yang tadi saya contohkan kan seandainya kita sudah biasa membaca bidang biologi ya pasti kita lambat laun saat kita membaca kita akan bisa meningkatkan kemampuan kita untuk membaca yaitu kecepatan. Tapi kalau seandainya kita dari ahli di bidang maksudnya sering membaca biologi kemudian kita harus membaca ekonomi berarti kan secara otomatis kecepatan membaca kita akan menurun. Dan juga seandainya kita menemukan apa sih pengertian yang susah kita juga bisa menurunkan kecepatan kita membaca untuk bisa memahami. Cuma kalau seandainya kita sudah terbiasa membaca di biologi, seandainya kecepatan kita 5 lembar per 5 menit, kemudian kita membaca lambat dengan menurunkan kecepatan menjadi 5 lembar 10 menit, itu yang nggak boleh. Karena kita akan memaksa, karena apa tergantung apa sih namanya, karena itu bisa menjadi sisaan untuk otak kita. Paham ya di sini maksudnya ya, boleh dan tidak bolehnya. Ya, otomatis itu nanti pelan-pelan nanti setelah lama-lama kan juga akan biasa. Pasti lama-lama akan biasa. Kemudian membaca yang efektif menggunakan strategi bacaan yang sesuai. Yang mana pembaca miskin adalah pembaca yang tidak memiliki strategi memadai tentang membaca. Kemudian kita lanjut.
Oke, tadi kan disebutkan di slide sebelumnya di sini kan kita harus mempunyai strategi dalam membaca kan. Kemudian untuk slide selanjutnya kita akan belajar mengenai strategi membaca. Jadi dalam membaca itu juga ada beberapa langkah yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu kegiatan prabaca atau prediksi. Jadi sebelum kita membaca, kita harus memprediksi apa yang akan kita baca. Yang mana kegiatan prabaca bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengenali topik atau gagasan yang sangat penting tentang isi bacaan dan pengorganisasian tulisan. Itu adalah tujuannya. Kemudian, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam kegiatan prabaca? Yang pertama yaitu kita harus mencermati judul. Karena judul memberikan gambaran tentang keseluruhan topik yang terdapat dalam bab atau bab untuk buku, artikel, laporan, dan tulisan ilmiah atau informasi lainnya. Mungkin ini memang untuk tulisan-tulisan ilmiah ya biasanya, tapi kadang-kadang kalau kita baca berita di surat kabar atau berita online itu kan kadang-kadang judul sama isinya kan nggak sama ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi saat kita membuat sebuah judul, maka judul itu harus menggambarkan semua rangkuman dari apa yang akan kita tulis. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membaca daftar isi, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang relatif lengkap mengenai hal-hal yang akan dibahas dan bagaimana ini buku itu disusun atau diorganisasikan. Astaga. Masih bisa mendengar? Halo. Tadi servernya down. Tes 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 tes. Tes. Bisa nggak? Oh, oke. Soalnya tadi servernya down. Yang lainnya bisa nggak ya? Yang lainnya bisa masuk nggak? Oke, kita tunggu bentar ya Mbak Lia ya. Soalnya tadi tulisannya server down. Oke, yang lainnya sudah ya Mas Sundono ya? Oke, kalau sudah. Oke.